Baik, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 19 Mei 2025 akan kami sampaikan beberapa update kegiatan, baik dari kegiatan kursus ataupun penindakan dan juga dari pencegahan. Yang pertama, hari ini KPK menerima audiensi dari Gubernur Jawa Barat, di antaranya membahas terkait dengan perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah Jawa Barat. KPK tentu mendukung upaya-upaya perencanaan penganggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel, dan tentunya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga upaya-upaya tersebut tidak hanya untuk memitigasi ataupun mencegah potensi terjadinya korupsi, tapi juga memastikan agar setiap rupiah anggaran negara ataupun anggaran daerah bisa betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nantinya KPK juga akan melakukan rapat koordinasi kepada seluruh kepala daerah di lingkungan Jawa Barat untuk kembali memetakan, karena tentunya setiap wilayah punya kekhususan permasalahan. Dan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tentu juga dibutuhkan komitmen tidak hanya kepala daerah tapi juga jajaran DPRD. Kemudian terkait penindakan, kami sampaikan bahwa pada Jumat 16 Mei 2025, tim JPU KPK membacakan tuntutan terkait perkara dugaan korupsi proyek gedung tempat evakuasi tsunami atau shelter tsunami di Lombok Utara, di mana dalam perkara tersebut nilai kerugian negaranya mencapai 18,4 miliar. Adapun terdakwa saudara AH, mantan direktur PT Wika, dituntut pidana badan 7,5 tahun penjara, pidana denda senilai 400 juta, subsidiar pidana kurungan 6 bulan, dan pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti senilai 1,3 miliar. Kemudian untuk terdakwa saudara AN dituntut pidana badan 6 tahun penjara dan pidana denda senilai 300 juta, subsidiar kurungan 6 bulan. KPK masih terus mencermati setiap fakta-fakta persidangan dalam perkara tersebut, dan tentunya KPK juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti jalannya proses persidangan ini. Terlebih, korupsi ini terjadi pada pembangunan shelter tsunami yang tentu sangat berkaitan erat dengan keselamatan jiwa-jiwa, khususnya di masyarakat sekitar Lombok. Kemudian terkait pencegahan, kami sampaikan hasil lelang gratifikasi yang dilakukan KPK bersama KPKNL Jakarta 3 yang telah dilakukan pada 2 Mei lalu, bahwa dari total 55 lot barang yang dilelang, sebanyak 27 lot berhasil terjual, yang terdiri dari berbagai jenis barang, seperti kain tradisional, imani, parsel, hingga logam mulia, dengan total nilai hasil lelang mencapai 95 juta. Salah satu hasil lelang yaitu logam mulia seberat 35 gram yang berhasil terjual dengan nilai mencapai 83 juta, jauh di atas harga limit senilai 36 juta. Hal ini tentu menjadi wujud nyata kontribusi KPK dalam
PNBP, penerimaan negara bukan pajak, khususnya dari sektor pencegahan korupsi. KPK tentu tetap mengingatkan kepada para penyelenggara negara ataupun ASN untuk menolak pemberian gratifikasi pada kesempatan pertama. Namun apabila tidak bisa melakukan penolakan, maka wajib dilaporkan, bisa melalui aplikasi gratifikasi online atau Goal KPK, maupun melalui unit pengelola gratifikasi atau UPG yang terdapat di masing-masing instansi. Demikian beberapa hal yang kami bisa update untuk hari ini. Untuk hasil riksa di hari Jumat ataupun hari ini akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Oke, silakan. Ya, pembahasan secara khusus terkait dengan perencanaan dan penganggaran anggaran di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Tidak spesifik membahas perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Terima kasih Mas Dhani. Hari ini saksi yang bersangkutan tidak hadir dan meminta untuk penjadwalan ulang. Nanti akan kami sampaikan jadwal pemeriksaannya. Tentu penyidik akan mendalami keterangan yang dibutuhkan dari saksi terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, yaitu perkara terkait dengan LNG. Ya, KPK masih mendalami hasil penggeledahan di rumah saudara RB, tentu kaitannya dengan perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Kutai Kartanegara, di mana dari hasil geledah juga ditemukan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik. Tentu penyidik akan mendalami informasi-informasi dari barang bukti tersebut. Ya, surat edaran diterbitkan oleh pimpinan pada awal Mei ini sebagai bentuk komitmen sekaligus pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan KPK kaitannya pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terkait dengan BUMN, di mana KPK berpandangan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui aspek pendidikan, pencegahan, penindakan, ataupun koordinasi supervisi. Karena KPK memandang bahwa jajaran direksi, komisaris, dan juga Dewan Pengawas pada BUMN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 28 tahun 99 merupakan penyelenggara negara, termasuk kerugian di
BUMN juga merupakan bagian dari kerugian negara. Ya, surat edaran untuk lingkungan internal KPK tersebut bersifat untuk meyakinkan dan menegaskan kembali terkait sikap KPK yang telah disampaikan juga kepada publik. Ya, terima kasih. Terkait dengan kajian potensi korupsi pada pembiayaan politik, KPK sebelumnya juga telah melakukan kajian, khususnya terkait dengan pendanaan parpol. Tapi tentu perkembangan juga terus berjalan dan KPK juga terus mendalami berbagai isu terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungan partai politik, khususnya diantaranya yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, kemudian bagaimana kita menekan biaya-biaya politik, dan bagaimana kita mencegah pemenuhan biaya politik yang tinggi tersebut dari cara-cara yang ilegal. Ya, penanganan perkara korupsi tentu punya kompleksitasnya masing-masing dan tidak hanya pada upaya penindakan tentunya, upaya-upaya pencegahan dan juga pendidikan, termasuk juga upaya-upaya koordinasi dan supervisi tentu memiliki tantangannya masing-masing. Oleh karena itu KPK terus bersinergi, berkonsolidasi di internal, mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan juga BUMN, BUMD. Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan. Kajian terkait pencegahan korupsi pada partai politik saat ini masih berjalan dan saat ini masih dalam tahap diskusi dengan para partai politik peserta pemilu. Harapannya dari diskusi tersebut kita bisa belanja masalah dan tentu kami sangat berharap partai politik juga terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Sehingga KPK bisa menemukan, mengidentifikasi apa yang menjadi akar masalah. Sehingga kesimpulan ataupun rekomendasi nanti yang diberikan oleh KPK kepada para pemangku kepentingan juga terukur sesuai dengan permasalahan ataupun sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai.
Untuk presisi tahunnya nanti kami cek, namun kami melihat secara histori penanganan perkara, banyak juga para pelaku korupsi ini dari produk-produk politik seperti kepala daerah dan juga DPR maupun DPRD. Masifnya para pelaku dari unsur atau produk proses politik tersebut tentu menjadi salah satu trigger KPK untuk kemudian melakukan kajian sebagai langkah-langkah pencegahan korupsi. Nanti kami cek. Barang-barang yang disita dan tentunya juga diduga merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana perkara yang sedang ditangani. Kaitannya seperti apa masih terus didalami oleh penyidik. Tentunya nanti akan kami sampaikan secara lebih lengkap konstruksi perkaranya. Ya, upaya pemeriksaan ataupun penyitaan dan juga penggeledahan yang dilakukan dalam perkara ini adalah tentu untuk mendalami informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan, baik dugaan gratifikasi ataupun TPPU-nya. Dan penyitaan aset juga menjadi salah satu langkah awal dalam optimalisasi aset recovery. Sehingga dalam proses penegakan hukum nantinya tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pihak yang terkait, tapi juga memberikan sumbangsi ke NBP yang optimal. Hal itu masih terus didalami oleh penyidik. Cukup nih kayaknya. Kalau udah hening 2,5 detik. Ya. Terima kasih guys. Aku mas. Kan nama wakil wali kota Semarang biasanya Baita udah sering banget disebut istilah. Artinya dia juga yang kenalin antara pengusaha Rahmat Ujangkar sama sekretaris dinas pendidikan di Semarang untuk pengadaan meja dan kursi di sekolah di Semarang. Nah itu dia akan jadi tersangka nggak mas? KPK masih mendalami setiap informasi dan keterangan yang disampaikan para saksi yang diperiksa. Tapi dia ada buka kemungkinan nggak mas untuk menjadikan dia sebagai tersangka?
tentu penyidik juga mendalami setiap fakta-fakta di persidangan dalam perkara tersebut. Nah, terkait hasil riksa ya, untuk yang Jumat kemarin, pemeriksaan terhadap saksi HTW, Sesdijen Perkebunan Dijen Perkebunan Kementerian Pertanian, bahwa saksi HTW hadir dan didalami terkait dengan kegiatan-kegiatan saudara SIL ketika menjabat sebagai Menteri Pertanian. Kemudian hari ini terkait dengan pemeriksaan saksi, pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Prof. Jatim tahun anggaran 2021-2022, bahwa saksi MM atau MMA, anggota DPRD Provinsi Jatim, kemudian saksi STM selaku PNS atau Sekretaris Kecamatan Kraksaan, kemudian saksi JJ, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, lalu saksi AT selaku pihak swasta dan saksi DBW juga selaku pihak swasta. Seluruh saksi hadir dan didalami terkait dengan alokasi dana hibah yang diterima serta aliran pemberian uang kepada tersangka pihak penerima. Pemeriksaan dilakukan di Kepolisian Resor Probolinggo. Demikian guys, terima kasih. Nanti kalau ada update saya akan info ke teman.